Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Nuris Mahadi. Saya akan mempresentasikan analisis ketidakseimbangan aliran daya 3 faz. Latar belakang, saat ini tegangan tenaga listrik merupakan kebutuhan utama, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan industri. Hal ini disebabkan karena tenaga listrik mudah dikonversi ke dalam bentuk tenaga lain. Penyediaan tenaga listrik yang stabil dan kontinu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, terjadi pembagian beban-beban yang pada awalnya merata, tetapi karena ketidaksempatan waktu untuk menyalahkan beban-beban tersebut, maka menimbulkan ketidakseimbangan beban yang berdampak pada penyediaan tenaga listrik. Ketidakseimbangan beban antara tiap fase R, fase S, dan fase T inilah yang menyebabkan mengalirnya arus di netral yang ada di trafo. Dalam melakukan analisis pada suatu sistem, termasuk pada saluran distribusi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis aliran daya. Beberapa metode yang umum digunakan untuk melakukan analisis aliran daya diantaranya Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan Fest-Decouple. Rumusan permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah ini. 1. Apa saja permasalahan pada analisis aliran daya 3 faz? 2. Mengapa diperlukan penganalisaan terhadap aliran beban 3 faz? Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah dapat memahami permasalahan pada analisa aliran beban 3 faz, lalu dapat mengetahui mengapa diperlukan analisa tersebut. Pembahasan aliran daya 3 faz. Menurut Marsudi, proses penyaluran tenaga listrik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pembangkit, penghantar, dan beban. Pada sistem transmisi, berfungsi untuk mentransfer energi listrik dari unit-unit pembangkit di berbagai tempat ke sistem distribusi dan yang pada akhirnya menyuplai beban. Saluran transmisi juga merupakan interkoneksi antara pembangkit listrik dan memungkinkan tidak hanya mengirim daya yang ekonomis dalam satu wilayah saat kondisi normal, tetapi juga transfer daya antar wilayah selama kondisi darurat. Permasalahan aliran daya sistem 3 faz. Terdapat banyak kasus terkait aliran daya 3 faz pada sistem tenaga di mana ketidakseimbangan dalam proses penyaluran tenaga listrik tidak dapat diabaikan. Karena beban tidak seimbang, jalur transportasi dan kondisi yang seimbang dengan jaringan tidak seimbang. Oleh karena itu, program aliran daya 3 faz yang berhubungan dengan sistem daya tidak seimbang akan menjadi alat analisis yang berguna. Berikut adalah metode untuk menganalisis sistem daya 3 fase. Yang pertama, kita menggunakan metode ZBR untuk melakukan analisis aliran daya sistem distribusi dengan sistem kompleks. Menggunakan metode forward and backward, diperlukan modifikasi perhitungan untuk memudahkan proses iterasi dan membentuk persamaan. Karena pada dasarnya, teori forward and backward merupakan modifikasi dari perhitungan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Salah satu metode yang dikembangkan adalah metode ZBR. Metode ZBR adalah metode yang digunakan untuk membentuk persamaan aliran daya dengan menyusun impedantasi saluran distribusi radial dalam suatu matriks untuk menghitung tegangan drop. Sebelum membentuk matriks ZBR, digunakan metode
network topologi untuk mendapatkan persamaan aliran analisis aliran daya. Berikut adalah metode K-matrix aliran daya pada sistem distribusi untuk menggunakan metode forward and backwards efektif dalam menghitung nilai tegangan pada tiap bus. Namun, apabila diterapkan dalam sistem yang kompleks dan rumit, dibutuhkan metode pengembangan lebih lanjut. Penutupan. Kesimpulan dari makalah yang telah ditulis adalah analisa aliran daya menggunakan metode K dapat mempermudah studi dengan menyederhanakan penelusuran jalur saluran distribusi. 2. Analisa aliran daya pada sistem distribusi menggunakan forward backwards efektif dalam menghitung nilai tegangan pada tiap bus. Namun apabila diterapkan dalam sistem yang kompleks dan rumit, dibutuhkan metode pengembangan lebih lanjut. Ketiga, tujuan utama dari analisis aliran daya adalah menghitung daya aktif dan reaktif yang mengalir dalam setiap jaringan bersamaan dengan sudut fasa dan magnitudo tegangan. 4. Matriks ZBR merupakan matriks yang mempresentasikan impedensi saluran 3 fasa yang dibentuk dengan menelusuri jalur arus mengalir ke beban. 5. Metode yang digunakan sebagai alat utama memecah masalah aliran daya yang tidak seimbang yang berdasarkan jumlah fasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.